Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Pagi, Vanessa. Selamat pagi, Bu Silvana. Sehat semua ya. Sehat, Bu Silvana sehat nih. Alhamdulillah, Retno. Kita tunggu kode presensi dulu ya. Baik, Ibu. Tolong Laila di-share kode presensinya ke teman-temannya, monggo. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, sekalian ngisi presensi dulu baru kita mulai kuliah.
Sudah 55 yang masuk, yang absen. Oke, kurang 6, kurang 9 orang.
Oke, kita mulai saja. Masih 8 orang yang belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Bu. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kita mulai saja. Ya, minggu lalu kita bahas apa? Metode hapus dan metode rentang, Bu. Metode hapus dan rentang ya. Oke. Iya Bu. Metode hapus. Apa saja yang bisa dari preparat apa saja atau organza apa saja? Atau bahan apa saja, sampel apa saja yang dapat dibuat melalui metode hapus? Izin menjawab, Bu. Kalau dari metode hapus bisa dari jaringan darah atau sumsum tulang. Sumsum tulang. Ada yang lain lagi? Hapus? Izin menjawab Bu. Bisa menggunakan nanah atau apa yang mengalami peradangan gitu. Oh, dari sampel sesuatu yang yang radang atau peradangan atau inflamasi ya. Ada lagi? Bu. Menggunakan pap smear Bu. Ya. Leher rahim. Leher rahim. Oke. Kalau preparat rentang? Izin menjawab, Bu. Kalau preparat rentang bisa mengamati jaringan sirkuitan atau mesentarium. Oke, yang lain. Yang lain, apalagi? Sampelnya apa? Laili sama Retno, beri kesempatan teman yang lain. Oke. Dari sampel apa saja? Dari bahan apa saja yang dapat dibuat preparat rentang? Halo? Sudah nggak ada lagi? Ya banyak lah. Laila? Iya, Bu. Preparat rentang salah satunya mesenterium ya Ibu. Oke, Oh, ya. mesenterium. Satu lapisan atas laput yang berada di dalam rongga perut. Oke, kita mulai saja, kita bahas mengenai preparat preparat dengan metode Wolmon. Oke, nah ini ada beberapa contoh hasil dari pembuatan preparat metode Wolmon. Bisa menggunakan ikan, tetapi ikannya itu yang kecil-kecil. Yang gede nggak bisa. Tebalnya itu sekitar bisa 2 mili. Lebih besar, lebih tebal dari itu sudah tidak bisa diamati. Mungkin bisa juga, tapi tidak bisa diamati di bawah mikroskop kalau ketebalan. Ikan-ikan kecil atau arthropoda kecil, ini ada reptil, ini ada cecak, kemudian arthropoda, serangga yang kecil, ini adalah kutu, kebetulan dapat kutu yang jantan dan betina. Nah,
Oke. Nah, metode Wolmon ini atau disebut juga metode utuh. Preparat yang dibuat ini dalam bentuk yang utuh dari suatu hewan atau bagian dari hewan. Metode ini nantinya akan diamati dengan mikroskop tanpa didahului adanya proses pemotongan. Preparat yang utuh, baik itu berupa sel, jaringan, organ, maupun individunya langsung, semuanya utuh. Nah, ini terlihat dalam wujud utuhnya seperti ketika organisme tersebut masih hidup. Sehingga pengamatan yang dapat dilakukan hanya terbatas terhadap morfologi secara umum saja. Morfologinya saja, tidak sampai ke jaringan, ke sel-selnya. Kalau sel-selnya untuk minggu depan. Nah, ini contoh dari Wolmon dari embrio ayam. Pada hari pertama, ini hari, bukan hari tapi jam ya, jam 90-an jam, 90-an jam. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk preparat Wolmon ini memiliki faktor pembatas antara lain dalam bentuk ukuran. Kalau ukurannya lebih besar, lebih panjang, karena biasanya kita menggunakan petri dish atau kita menggunakan kaca arloji. Kalian mungkin sudah pernah menggunakan di sekolah maupun awal-awal dari praktikum di laboratorium. Kemudian faktor pembatas yang lainnya yaitu ketebalan. Tentunya kita tidak bisa mengamati kalau terlalu tebal. Tadi dikatakan bahwa paling tidak sekitar 2 mm saja. 4 mm, apalagi kalau 1/2 cm itu sudah nampak gelap, nggak bisa diamati lagi. Dan juga tingkat transparansi dari preparatnya. Walaupun udah tipis, tapi tidak sampai transparan. Mungkin dalam pengerjaannya pada waktu penjernihan itu mungkin tidak sempurna sehingga tidak jernih, tidak transparan preparatnya. Nah, yang selama ini dilakukan dapat diamati pada ketebalan 2 mm, itu dapat diperbesar sekitar 30 kali dari aslinya dengan ketebalan 0,5 mm. Kalau ketebalan 0,5 mm itu kita bisa perbesar sampai 100 kali. Okuler 10 dan objeknya 10. Lensanya maksudnya ya. Kita mulai dari cara pembuatan preparat utuh embrio ayam ini. Tentunya kalau kita mengamati mengenai embrio ayam itu kita mesti punya mesin penetas ya, karena kalau kita ambil langsung dari ayam, kandang ayam itu kita tidak tahu kapan dilepaskannya, sehingga kita kapan ditetaskannya atau kapan diraninnya. Tetapi kalau kita menggunakan mesin penetas kita bisa mengetahui hari pertama, hari kedua. Bisa juga kita bisa mengukur atau bisa kita mengatur jam sekian kita akan mengamati bagaimanakah bentuk
morfologi dari embrionya seperti itu. Kemudian yang lainnya alat yang digunakan kaca arloji, bak air tentunya, pinset untuk mengambil, gunting bengkok untuk memisahkan nanti embrionya dari kuning telurnya, sonde untuk mungkin untuk mengambil udara dari telur, karena di dalam telur kan ada ruang udara di situ ya, itu diambil. Cawan Petri, gelas benda, kertas saring. Kertas saring ini penting ini untuk merekatkan, untuk mengambil embrio nantinya. Kemudian bahan kimiawi yang dibutuhkan yaitu garam fisiologis, biasanya NaCl fisiologis. Kita bisa buat sendiri dari 1 liter air ditambahkan dengan garam meja 1 sendok makan. Larutan fiksatifnya kita menggunakan boin, alkohol 70% kita gunakan. Tentu bahan yang utama juga telur ayam yang sudah dibuahi. Adakah telur ayam yang tidak dibuahi? Ada, kok nggak ada santannya ya? Kalau telur yang di pasar dijual, bolehkah itu? Kita amati embrionya yang banyak umum dijual di pasar. Tidak, Bu. Bisa? Tidak, Tidak. Kenapa? karena tidak dibuahi. Tidak dibuahi. Kok nggak dibuahi? Karena yang buahi siapa? Jantan. Tentunya jantan kan, karena tidak diberikan jantan, dan biasanya itu yang di pasar itu adalah telur-telur yang steril, karena biasa dari peternakan tanpa jantan, jadi cuma diambil telurnya saja. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya yang digunakan di sini adalah telur-telur fertil. Diharapkan telur fertil kalau dia bergabung dengan yang jantan. Kemudian masukkan dalam mesin penetas. Telur-telur dikeluarkan dari mesin penetas, kemudian kita periksa posisi embrio dengan teropong kertas, dan kemudian kita tandai dengan pensil yang mana yang kita akan pecahkan. Nah, sebelumnya kita siapkan bak air dalam panci atau panci lah, yang mana telah diisi garam fisiologis dengan temperatur 30 derajat Celcius, jadi hangat-hangat. Dalam larutan fisiologis ini kita melakukan proses pengambilan embrio. Kita pecahkan di dalam air hangat. Setelah setelah kita berikan telurnya, kita masukkan dalam, tetap dipegang di dalam panci, itu kita lubangi, lubang yang mana kita akan mengeluarkan udaranya. Udara atau rongga udaranya itu berada pada bagian yang tumpul, pada telur, bukan pada ujung yang lancip ya. Nah, itu kita keluarkan. Nah, ini di lab lantai 2 kita punya mesin penetas dan mudah-mudahan masih berfungsi. Untuk penetasan ini kita harus jaga agar sampai tidak ada mati lampu. Waktu itu kami melakukan penetasan, khawatir kalau mati lampu, jadi kami siapkan lampu Petri dish di bawah ya, tapi untungnya waktu itu lancar saja, jadi tidak berfungsi. Bukan Petri dish-nya, lampu spiritusnya ini di bawah. Oke.
Nah, alat dan posisi saat koleksi embrio ini bagian atas ini kan tumpul ya, jadi dirobek untuk mengeluarkan dulu udaranya, kemudian dilanjutkan pembukaan cangkangnya ini diperlebar, dibuka. Oke. Nah, cangkang yang menutupi embrio pada daerah yang ada embrionya itu ditandai, kemudian digunting menggunakan gunting bengkok. Setelah itu dipisahkan embrio ayam dan blastodis dari kuning telur. Kelihatan karena itu lebih dia terapung. Lebih terapung dengan cara menggunting melingkar sehingga didapatkan blastodis berbentuk lingkaran dengan embrio ayam di tengahnya. Embrio tersebut ditampung pada gelas arloji dan direntangkan di gelas arloji itu agar tidak terlipat. Nah, kemudian kertas isap diambil. Kertas isap atau disebut juga kertas saring ya, yang kalau di mikro di bawah itu digunakan sebagai kertas saring. Kita buat lubang pada bagian tengahnya dengan ukuran lebih kecil dari blastodis dan embrio ayam yang telah dipisahkan itu. Nah, setelah kita membuat lubang pada kertas isapnya itu, kertas saringnya itu kita tempelkan ke embrio tadi, tepat pada embrio di bagian tengah lubang itu. Kemudian otomatis bagian yang melekat itu tepi dari lubang itu ya. Jadi blastodisnya itu akan pada bagian tepi melekat erat pada tepi lubang. Oke. Nah, kertas isap yang tertempel embrio dan blastodis itu kita masukkan dalam larutan fiksatif. Dalam hal ini kita menggunakan boin selama 3 jam. Setelah 3 jam, kemudian embrio dibilas dengan alkohol 70%. Dibilas bukan seperti membilas kita bilas tangan, cuci tangan atau piring dibilas, tetapi biasanya disemprotkan aja. Semprotkan dengan alkohol 70% sampai bersih. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan eosin. Nah, ini kok masih ada di sini ya. Ini itu secara umum tadi. Kemudian selain bahan tadi, yang disebutkan tadi itu alkohol 70%, 80%, 96%, juga ada silol. Akan ada balsam untuk entelan untuk merekatkan, dan eosin sebagai pewarna. Nah, ini apabila kita praktikum offline, ini akan kita lakukan urutan ini. Kita sudah sampai di mana ini? Embrio, dicuci embrio dengan alkohol 70%, kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, bila embrionya telah berwarna merah, kita lanjutkan tahap berikut. Tetapi kalau belum warna merah, artinya pewarnaannya belum sempurna, kita celupkan lagi ke dalam eosin sehingga nampak warna merah ya, penampakannya warna merah bukan warna biru. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan dehidrasi, penarikan air dari embrio tadi. Ini menggunakan alkohol dengan konsentrasi yang bertingkat mulai dari 80%, kemudian 96%, masing-masing selama 3 sampai 5 menit. Ini dicelupkan ke dalam. Oke. Selanjutnya embrio tadi
dimasukkan ke dalam larutan toluol selama 30 menit. Setelah itu kita jernihkan menggunakan silol, minimal ini selama 5 menit. Dicernihkan agar mudah untuk lebih transparan, untuk mudah untuk mengamatinya. Kemudian pindahkan embrio ke kertas sisap, ke gelas benda dengan ditetesi dengan Kanada balsam dan ditutupi dengan deglas. Selanjutnya kita amati di bawah mikroskop. Nah, ini embrio ayam pada inkubasi 24 jam, 1 hari 1 malam. Jadi nampak seperti bulat gini ya. Bulat ini sudah terbentuk dalam tahap neurulasi sebenarnya ya. Masih ingat tahap neurulasi? Kemudian ini pada inkubasi 72 jam. Oke, sekitar 3 hari ya. Nah, hasilnya 24 jam seperti ini sudah pada tahap neurulasi ya. Neurulasi tapi belum terbentuk, coba lihat di atas, belum terbentuk neural tube-nya belum tertutup. Oke, belum tertutup. Ini hari ke 33 jam. Ini 72 jam, kemudian ini 96 jam. Nah, ini secara simulasinya di sini. Diinkubasi sekitar 38 derajat Celcius ya, 38 derajat Celcius. Lebih rendah atau lebih tinggi, ini sekitar lebih rendah tidak akan terjadi perkembangan. Tetapi kalau lebih tinggi suhunya, embrionya malah tidak berkembang. Bisa mati. Oke. Setelah diteropong, bagian alis sebelah sini ternyata embrionya nampak, kemudian diberi tanda. Oke, nah ini gambar di bawah, coba lihat. Kalau di sini Ibu nggak nampak ya. Jadi ini perkembangan dari embrio. Kita menggunakan atau kita membuat preparat embrio atau secara Wolman ini kita untuk mengetahui perkembangan dari suatu embrio bisa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bisa juga kita mengamati sampai biasanya sebelum terjadi organogenesis. Organogenesis itu sudah tebal, sudah besar. Kalian bisa lihat bagian dari lempeng neural ini belum membentuk, belum bergerak membentuk paritan ya. Parit itu untuk membentuk neural tube atau tambung neural. Nah, menggunakan pengamatan Wolman ini juga kita bisa lakukan dalam suatu penelitian dengan memberikan perlakuan dengan pemberian kafein. Di sini contohnya ini kafein, semua telur yang akan diamati itu diberikan kafein, kemudian pada 48 jam ini masih berkembang setelah diberikan kafein. Kemudian kalian lihat pada ini kelamaan
Oh, ini kontrolnya tanpa pemberian, kemudian ini pemberiannya ini 5 mikromol per telur, kemudian ini 10 mikromol per telur yang lain, kemudian yang bagian E ini adalah 15 mikromol kafein ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa perkembangan setiap telur yang diberikan dengan perbedaan konsentrasi ini, coba lihat ini normal, dia akan menumbuhkan pembuluh darah. Pembuluh darah ini ditumbuhkan pada 5 pemberian 5 mikromol ini, pembuluh darahnya itu bagian ujung ini sudah tidak tumbuh dibandingkan dengan kontrol. Oke. Ditambah 2 kali lipat dari tadi yang C ini, itu hampir separuhnya ya, pembuluh darah tidak berkembang. Dan bagian ujung ini akan menyusut. Coba kalian perhatikan. Bisa diamati di layar kalian? Maaf Ibu, untuk Oke. kursor Ibu tidak terlihat. Ya, kursornya Ibu nggak kelihatan. Ya, tidak bisa kami lihat. Oh, maafkan. Kalau begitu kalian ikutin saja. Maafkan kalau begitu. Jadi pada D, gambar D itu kalian lihat di ujung sebelah kanan itu, kuning telurnya itu sudah mengalami penyusutan. Oke, kuning telur mengalami penyusutan. Kemudian pada bagian E, telur percobaan bagian D yang diberikan 15 mikromol, itu coba kalian lihat, hampir separuhnya menyusut kuning telurnya. Nah, kalian tahu 1 mikromol itu berapa? Sekecil aja ya. Gimana kalau kafein itu diberikan berhari-hari, berbulan-bulan bagi embrio yang lagi berkembang? Akan berpengaruh dalam perkembangan embrio nantinya. Ini percobaan untuk telur. Jadi embrio itu berkembang itu sejak fertilisasi, itu setelah fertilisasi akan membentuk zigot. Dari zigot itu, masih ingat embrio? Dari zigot itu cepat akan mengalami pembelahan. Oke, pembelahan masih ingat? Menjadi blastula, gastrula, nerulasi, itu sangat cepat perkembangannya. Jadi pada waktu sesaat terjadinya fertilisasi itu, ini tidak 48 jam, oke, 48 jam ini sudah terjadi apabila mengkonsumsi diberikan 15 mikromol itu sudah hampir separuh dari sel telurnya yang rusak. Jadi sangat cepat perkembangannya embrio pas setelah terjadi fertilisasi. Nah, diharapkan pada waktu terjadi fertilisasi itu hewannya atau hostnya itu dalam keadaan fit dan mendapatkan makanan yang sehat, tidak ada yang mengganggu dalam hal ini obat-obatan. Kafein kan bukan obat ya, tapi itu akan merangsang atau mengganggu proses pertumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu juga umumnya preparat hormon ini kita gunakan biasanya untuk organisme kecil, tentunya karena keterbatasan tadi ketebalannya untuk pengamatannya. Nah, ini contohnya adalah Pediculus humanus capitis ini. Ini berbeda dengan tadi pembuatan
bahannya agak berbeda sedikit dengan pembuatan embrio, ya, embrio ayam tadi. Nah, ini di sini menggunakan KOH, asam asetat, minyak cengkeh. Bedanya di situ ya. Kemudian ini alkoholnya ini bertingkat mulai dari 50%, 70, 80 sampai 100. Oh, kok berlebihan ya? 90 maksudnya ini. Maksimal 916 yang alkohol absolut. Nah, kita mulai, waktu kita masih banyak. Nah, hewan tadi dimasukkan dalam botol flakon. Tahu botol flakon itu loh yang tempat wadah dari film zaman dulu, atau bawa botol kecil lah gitu. Kemudian diberikan larutan KOH, fungsinya ini untuk melunakkan, karena yang bagian luar itu kan dari kitin ya, jadi harus dilunakkan dulu. Nah, itu direndam, ini biasanya arthropoda kecil, ini direndam selama 24 jam. Setelah itu kita menggunakan, tidak dicuci, tapi kita menggunakan tisu untuk menyerap sisa dari KOH. Selanjutnya, setelah kering, tidak kering banget, kita cuci dengan Aquades selama 10 menit. Selanjutnya, biasanya itu dicelupkan aja ke dalam ya, bukan dicuci. Nah, diberikan asam asetat 10% dan didiamkan selama 30 menit. Setelah itu diganti asam asetatnya, dimasukkan lagi, dituang atau diletakkan di gelas arloji, dan kita akan lakukan dehidrasi, penarikan cairan dari dalam sampel tadi. Ini menggunakan alkohol yang bertingkat mulai dari yang rendah presentasinya menjadi yang tinggi 96% ya, ini keliru nulisnya. Itu dilakukan selama masing-masing presentasi ini dilakukan selama 10 menit. Setelah itu ditetesi dengan minyak cengkeh sama halnya ini dan didiamkan dengan 30 menit, ini untuk pencernihan. Belum jernih betul sehingga kita menggunakan silol, direndam selama 30 menit. Selanjutnya kita amati di bawah mikroskop. Seperti itu. Biasanya kalau yang lebih halus lagi, yang lebih tipis, kita bisa tutup atau di entelan pakai perkat, ada balsam, kemudian dilabelin, beri label, dan bisa disimpan. Oke. Ini ada contoh suatu penelitian ibu angkat menggunakan ikan amfibia atau Adama heteroptera. Ikan ini biasanya terdapat pada muara sungai, banyak di situ, dan mereka selalu selain dalam air, mereka sering naik ke atas pasir. Oke. Nah, ini menggunakan pewarna khusus, juga menggunakan ada tambahan di sini aseton, gliserol, berwarna khusus yaitu alisarin red, alien, dan Alcyan blue. Ini untuk fungsinya untuk membedakan yang mana tulang keras dan yang mana kartilago. Oke. Nah, ini ikan tersebut dikorbankannya, dimatikan, kemudian dilepaskan sisinya dan kulit, ya, kulitnya. Kemudian fascia atau lembaran jaringan ikat fibrosa yang menyelimuti atau menempel pada otot ini itu ditarik,
dilepaskan biasanya dengan menggunakan kuas. Karena apabila sudah diberikan uap alkohol ini sudah dia akan panas dan akan lunak. Jadi tinggal menggunakan kuas aja bisa langsung lepas. Selanjutnya dilakukan suatu fiksasi dalam alkohol 96%, ini dilakukan selama 1 minggu. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan aseton selama 1 minggu juga. Ini fungsinya aseton ini untuk menghilangkan lemak. Nah, selanjutnya dilakukan pewarnaan. Ini dilakukan pewarnaan pada suhu 37 derajat, ini minimal 24 jam. Agar warnanya bisa masuk menyerap ke dalam. Kemudian bisa diamati, terakhir dicuci dengan Aquades. Oke. Nah, ikan selanjutnya lagi, belum selesai juga sebenarnya. Ini dimasukkan dalam alkohol KOH. Maaf, dimasukkan dalam 1% KOH. Ini fungsinya untuk melunakkan ya, melunakkan tulang. Juga agar tulang dapat terlihat jelas dikelilingi oleh otot. Nah, di sini selanjutnya menggunakan gliserol, campuran gliserol dan KOH ini dengan perbandingan 14, 23, 11, 32, dan 41. Ini fungsinya pemberian untuk melunakkannya. Nah, terakhir, skeleton yang berwarna merah adalah tulang sejati dan yang berwarna biru adalah kartilago. Sedangkan otot yang mengelilingi skeleton akan terlihat transparan. Selanjutnya, preparat ini bisa disimpan dalam gliserol murni. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya ini tulang keras dan ini yang kartilago berwarna biru. Oke, itu Wolmon, ya hasil dari Wolmon. Kemudian kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ikan yang dimaksud tadi itu ikan amfibia yang matanya nongol keluar ya. Biasanya apabila melakukan reproduksi, mereka akan naik ke pasir-pasir atau mereka saling bercanda itu kejar-kejaran naik ke atas pasir. Biasanya gitu ya. Banyak di daerah Muara. Sekira itu yang Ibu garis besarnya, selebihnya kalian bisa browsing dari mana saja untuk menambah pengetahuan kalian untuk bisa lebih memahami nanti pada praktikumnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu, saya izin bertanya. Sidan, monggo. Ya Bu, saya izin bertanya. Untuk cairan fisiologis yang menutupi telur tadi itu bentuknya gel atau cair ya Bu? Soalnya saya agak kurang nangkep bagaimana cara menutupi bagian telur yang sudah dilubangi tadi. Oh, oke. Mana gambarnya tadi ya? Menutupi lubang yang ini. Iya Ibu, yang gambar 3 sebelah kanan itu. Cell dan incubation agents. Sel ini Ibu dapatkan itu tidak mungkin plastik aja, tapi dibeli lem gitu ya, supaya ada tetap tutup rapat dan tidak ada kontak udara masuk. Oke.
Berarti kemungkinan bentuknya gel ya Bu. Maksudnya bukan cair yang benar-benar bisa menetes. Gel tetapi tidak menetes. Gel tidak menetes karena kalau gel yang agak-agak encer itu kan bisa kontaminasi masuk, akan berpengaruh dalam proses pertumbuhan embrionya. Oke, baik Bu. Oke. Saya izin bertanya kembali Bu. Gimana? Sebentar, saya lupa di slide berapa. Sebelah mana? Yang ini Bu, yang slide 24 itu yang bagian setelah satu minggu dalam alkohol. Oh enggak Bu, ternyata saya kurang teliti saja. saya kira tidak ada durasi dimasukkan ke alkoholnya, ternyata 1 pekan itu selama di alkohol ya Bu. Ya. Saya kira. Iya. Ya seperti itu. Bisa sih. Selama 1 minggu di dalam alkohol 96%, kemudian 1 minggu kemudian itu dalam aseton. Jadi untuk menghilangkan lemaknya. Baik Ibu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Tapi sebenarnya sih secara utuh ini ikan tadi Adama Heteroptera ini juga sebenarnya itu bisa keseluruhan, tetapi mungkin tidak bisa kita amati yang tebal ya di bawah mikroskop. Jadi mungkin ekornya saja gitu, tapi badannya bisa sebenarnya kita buat dalam preparat Wolmon. Oke. Tetapi kalau untuk preparat Wolmon yang lainnya yang lebih besar lagi itu taksidermi namanya ya. Banyak di lantai 3 lab ekologi. Oke. Mungkin waktu kita sudah, atau masih ada yang ingin bertanya? Oke, waktu kita sudah habis, mudah-mudahan semua masuk. Oh, ada kurang 2 yang tidak absen, nanti kirim formnya aja ke Ibu, baru Ibu forward ke departemen ya. Oke, terima kasih semua atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, jaga kesehatan ya, biar ikut kuliah terus. Terima kasih. Sehat-sehat juga Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama.